Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas karunia-Nya kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa selawat kirimkan salam marilah kita turunkan, kita diakan pada junjungan sekalian alam bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya selama umroh di tahun 2016. Pada saat kami umroh, kami sangat menyenangkan sekali. Tepatnya pada tanggal 23 Maret tahun 2016, kami berangkat dari dari Double Singkep menuju ke Batam dengan menggunakan kapal Oceana dengan menempuh perjalanan sekitar 4 jam lewat 10 menit dengan cuaca waktu itu sedikit hujan yang sangat lebat. Lalu sesampainya kami di Batam sekitar pukul jam 1, kami pergi ke hotel lalu istirahat sebentar dan bersiap-siap untuk pergi untuk manasik umroh ya. Kami manasik umroh sekitar 2 jam, dari jam 1 sampai jam 4. Itu kita diajarkan bagaimana caranya memakai ihram, bagaimana sa'i lari kecil ya. Lalu pada saat besok harinya kami berangkat dari Sekupang menuju ke pelabuhan Singapura dengan menempuh perjalanan sekitar 45 menit dengan cuaca badai yang sangat kuat waktu itu. Kalau tak salah saya, gelombang sekitar 4 atau 3 meter. Lalu sesampainya kami di pelabuhan Singapura, kami dicek pakai paspor. Itu kami gara-gara lama kami menunggu paspor para jamaah. Ada salah satu paspor jamaah itu bermasalah, jadi harus menunggu, harus dipanggil ke kantor bea cukai. Lalu sekitar 15 menit menunggu, akhirnya kami berangkat dari pelabuhan Singapura menuju ke Bandara Changi International Airport Singapura. Sebelum kami pergi ke Bandara Changi International Airport di Singapura, kami diperlihatkan kemegahan di Singapura, yaitu terowongan. Setelah itu gedung-gedung yang sangat tinggi, hotel dan lain sebagainya. Lalu sekitar jam 9 atau jam 10 kami sampai di Bandara Changi International Airport. Sesampainya di Bandara Changi, kami pergi ke quarter check-in. Dan itu kami ke check-in apa segala macam. Akhirnya kami duduk di ruang gate. Ruang gate itu saya kurang tahu nomor berapa. Suasana di check-in itu saya ceritakan, orang-orang check-in di pesawat orang check-in pesawat Arab Saudi itu orangnya sangat ramah-ramah sekali, sangat baik. Good job untuk pesawat Arab Saudi Arabia ya. Lalu kami menunggu lama di Bandara Changi, hampir sekitar 5 jam kami istirahat juga. Lalu sekitar pukul 4:30 waktu Singapura, panggilan pesawat kami. Lalu kami memasuki ke dalam pesawat. Sebelum kami
masuk ke pesawat kami sedang bermasalah ya, karena satu ke lain ya, jadi berpencar. Jadi akhirnya kami sudah masuk ke dalam pesawat. Kami di dalam pesawat itu berpisah-pisah. Kami di dekat daerah jendela, satu lagi bapak dan abang kami di tengah. Waktu itu kami memakai pesawat jenis Airbus atau pesawat Boeing 777, atau disebut juga dengan Boeing 777. Lalu sekitar sekitar 4:40 kami terbang dari meninggalkan bandara Singapura. Sesudahnya kami naik ke ketinggian sekitar 9.000 atau 10.000, itu kami mengalami turbulence yang sangat kuat. Lalu sekitar jam 6 sore kalau waktu Singapura, kami melewati Colombo. Cuaca di Colombo, wow, saya sangat marah. Saya tidak bisa menceritakan, karena waktu itu kami terkena turbulence yang sangat kuat, guncangan yang sangat kuat, dan waktu itu pernah terjadi tumpahan, pernah jatuh juga air ya di pesawat akibat guncangan yang sangat keras ya. Sekitar berapa menit atau berapa jam kita kena turbulence. Lalu sekitar pukul 8 lewat jam 8 waktu jam 8 waktu Arab Saudi, kami mendarat di Bandara King Abdul Aziz International Airport. Sebelum kami mendarat, kami terkena badai pasir. Waktu itu zaman kami sedang mengalami badai pasir ya. Lalu sampainya kami di bandara, kami seperti biasa kami dicek pakai paspor. Lalu biasa juga ini si jamaah ini juga yang terjadi bermasalah karena ada paspornya ya, ada yang kurang atau apa saya kurang tahu. Lalu nunggu lama-lama kami bermain di bandara itu. Lalu sekitar pukul 9 kami OTW ke Madinah ya. Perjalanan ke Madinah itu menempuh sekitar 5 jam. Kami sampai mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 ya. Tapi sebelum kami pergi ke Madinah, kami berhenti sebentar untuk membuang air kecil. Saya tidak bisa menceritakan suasana buang air kecilnya ya. Saya sangat menjijik lihatnya ya. Lalu sekitar jam 1 atau jam 2 waktu Arab Saudi, kami sampai di Madinah dan sampai di hotel. Lalu sampainya kami istirahat. Paginya itu kami jalan-jalan ke Masjid Nabawi, ke Masjid Nabawi, ke makam Nabi Muhammad ya. Kalau menceritakan saya mau menangis. Saya masih terngiang-ngiang wajah Masjid Nabawi. Banyak sekali burung di situ. Itu kami sekitar 3 hari atau 5 hari kami di Madinah. Lalu sekitar hari ke-6, kami melangkau. Sekitar hari ke-6 kami berangkat dari Madinah menuju ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh atau sa'i, tawaf. Kami sebelum pergi ke Mekah, kami pergi ke Masjid Miqat untuk mengambil, macam kami berdoa di suatu masjid tersebut. Lalu kami berangkat lagi menuju ke Mekah.
perjalanannya sama sekitar 5 jam. Sesampainya kami di Mekah sekitar pukul 1. Itu sampainya di Mekah, saya kan orang pertama, jadi saya bisa tahu ini Masjidil Haram. Ini saya bilang, padahal saya pertama kali saya pergi. Tapi alhamdulillah atas izin Allah saya bisa pergi sana. Lalu sampai kami di Mekah, lalu kami ke hotel sebentar, lalu kami pergi ke Masjidil Haram untuk mendirikan tawaf pada saat malam hari. Di sana orang tidak ada yang tidur, dan kita pergi ke Mekah walaupun kita sampainya malam, tapi kita tidak merasakan namanya ngantuk atau penat, ya. Tuh pokoknya macam suasananya indah banget dan menyenangkan, ya. Kami tawaf 7 kali, lalu berhenti untuk minum air zam-zam. Kami minum air zam-zam arah ke kiblat, lalu berdoa. Sebelum minum air zam-zam itu kami berdoa. Lalu sesudah itu kami sa'i, lari-lari kecil dari Safa ke Marwah, itu sekitar 7 kali juga. Setelah itu kami tahalul potong rambut sekitar 3 kali. Setelah itu kami pulang ke hotel. Paginya sekitar hari ke-7 kami jalan-jalan keliling Mekah untuk membeli sesuatu. Lalu paginya kami beli roti kebab, ya, yang segini. Itu di situ kalau tak salah saya sekitar 3 rial atau 5 rial harganya, ya, segini. Lalu kami membeli es krim. Zaman kami waktu itu semuanya barang-barang serba mahal, karena waktu itu uang dolar naik, ya. Kalau saya menceritakan ini, saya mau menangis karena saya merasa rindu sekali dengan Mekah. Lalu hari ke-7-nya, pas harinya sama, kami pergi ke mana, ya, ke tempat unta. Kami ke tempat unta itu sekitar berapa menit, ya, 50 menit lah, lebih kurang, ya. Kami pergi ke itu tempat unta. Lalu waktu itu pasir sangat itu, ya, debu, ya, jadi kami harus memakai masker. Lalu kami berfoto di untanya, dan baru pertama itulah kami melihat unta, ya. Lalu sekitar hari ke-8 kami pada subuhnya kami ke Masjidil Haram untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhanku, sampaikanlah kami lagi, ya Allah, dan panggilkanlah kami di Baitullah, ya Allah. Itulah berdoa. Lalu pada saat pagi jam 7 waktu Arab Saudi, kami berdoa bersama rombongan. Lalu pada saat kami berdoa di depan Ka'bah, Masya Allah, ada seseorang pemuda dari Arab mengasihkan uang. Itu waktu tak salah saya 3 rial uangnya, ya. Lalu pada saat sekitar jam 9 kami berdoa
berdoa terus. Lalu sekitar itu kok saya itu hari ke-9 ya. Hari ke-9 atau hari ke-8 pokoknya itulah. Kami berdoa kepada Allah bersama rombongan. Kami di situ juga lah kami menangis, kami minta tolong banget dengan Allah. Panggilkanlah kami ke Baitullah. Itulah doa kami pada saat perpisahan. Lalu pada saat sesudahnya itu kami persiapan untuk pulang. Siangnya kami berangkat dari Mekah menuju ke Jeddah. Itu menempuh perjalanan sekitar 9 jam ya, karena Mekah dengan Jeddah itu sangat jauh ya, menempuh sangat jauh. Kami saya susah untuk menjelaskan. Sekitar jam 1 kami berangkat dan sekitar jam 5 kami sampai di Laut Merah. Itu kami di Laut Merah itu kami diceritakan ada salah satu masjid terapung. Lalu ada salah satu masjid juga yang terkenal dengan masjid Qisas ya, karena di situ hukum pancung di masjid Qisas itu. Kalau kami bilang masjid Qisas. Lalu pada saat pembimbing kami membilang gitu, saya merasakan ketakutan. Bagaimana orang kupancung gitu, saya merasa takut banget di situ. Kalau misalnya kita membunuh, mau narkoba, ini lehernya tuh dipotong. Kalau misalnya kita mencuri, tangannya dipotong. Kalau misalnya kita tidak termasuk dengan tergolong itu ya. Lalu sekitar jam 8 kami sampai di bandara King Abdul Aziz International Airport. Lalu sesampainya di bandara kami check in. Setelah itu kami check in, kami ke ruang gate. Lalu kami menunggu sangat lama, sekitar 5 jam. Kami berangkat sekitar jam 1 malam. Kami tidur. Pertama kami tidur di musola, lalu sekitar jam 1 calling, artinya panggilan ke dalam pesawat, calling to airplane. Kami naik ke pesawat dengan menaiki bus ya. Itu kami naik pesawat yang sama juga, antara pesawat Airbus atau pesawat Boeing. Kami duduk paling belakang sekali. Kalau tak salah itu di bagian jendela juga. Lalu kami sampai pukul 1 waktu Singapura. Sampainya kami di Singapura, kami cek paspor lagi. Setelah itu kami OTW ke pelabuhan untuk menuju ke Batam. Lalu sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, 7.30 waktu Indonesia Barat, kami sampai di Batam di Pelabuhan Sekupang. Dan itulah kami berkumpul bersama keluarga kami tercinta. Disitulah kami bisa berkumpul lagi. Ya Allah, hamba sangat bermohon, mudahkanlah kami sampai ke destinasi tujuan ya Allah. Hamba sangat kangen sekali ya Allah. Dan panggillah kami ke Baitullah ya Allah, bisa kami akan ibadah haji ya Allah, sama orang-orang yang kami cintai ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan cerita ini. Apabila ada kesalahan dalam ucapan saya, tolong dimaafkan. Datang benar itu datang dari Allah, dan kalau
salah itu datang dari sesinya ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.